Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gua mau ngebahas secara detail, secara rinci soal penipuan atau scammer yang ada di Indonesia. Gua sebenarnya bingung sih mau ngejelasin dari mana karena sebelum-sebelumnya itu gua udah pernah ngejelasin di konten di TikTok. Bener-bener dari semenjak gua kejadian gua di awal sampai saat ini gua udah menjelasin, tetapi selalu banyak DM di Instagram dan pesan-pesan di TikTok bahwa mereka ini masih kayak kebingungan gitu cara cairinnya gimana, terus apakah aplikasi ini atau website ini itu penipuan atau bukan. Banyak yang menanyakan kayak gitu. Terus kayak misalkan jasa ini bisa nggak sih kak sebenarnya ngebantu kita buat cairin saldo tersebut ya. Nah, di sini tuh gue mau bahas soal itu semua karena kalau misalkan gue balesin DM kalian satu persatu atau ngebalesin pesan di TikTok itu nggak bisa. Itu ribet ya, maksudnya bukan ribet sih, bukannya gue nggak mau ngebantu kalian atau bukannya gua nggak mau ngebalesin, tapi sehari aja 100 pesan itu nggak bisa gua balesin gitu. Bahkan di TikTok itu udah kemarin tuh gua terakhir lihat ada 800 pesan. Nah itu bener-bener nggak bisa gua balesin. Nah di sini gua mau ngebahas semua itu, semoga kalian bisa paham dan ngerti ya. eh, dari cara gue ngejelasin, soalnya gue emang ngejelasinnya agak belibet ini kayaknya. Oke, langsung aja ke intinya ya. Jadi si penipuan scam ini dia itu eh, udah bener-bener terstruktur kinerjanya. Dia itu menciptakan aplikasi, website, terus mungkin situs-situs yang lain juga ya, banyak pokoknya. Dan aplikasi ini mereka ribuan aplikasinya. Jadi kalau kalian misalkan nanya, kak kakak kena tipu di aplikasi apa ya, di aplikasi ini bukan ya, atau di website ini bukan ya, itu gue susah ngejelasinnya. Karena setahu gue, setelah gue ikutan ikutan pekerjaannya itu, setelah dia nipu gue itu dia langsung berubah aplikasinya, langsung berubah. Jadi kalau kalian misalkan nanya, kak kakak ketipu di aplikasi ini ya, gue bingung bingung jawabnya. Bingungnya kenapa? Karena kalau gue ngasih tahu aplikasinya itu, dia bakalan ngerasa aman. Kenapa dia ngerasa aman? Pasti kejadian yang eh, si orang ini nanyain ke gua itu bakalan beda aplikasinya, karena satu korban satu aplikasi. Itu yang pertama ya, satu korban satu aplikasi. Jadi kalian itu yang harus kalian benar-benar tahu itu, yang pertama, aplikasi ini itu burem. Beda dari aplikasi-aplikasi kayak WhatsApp, Instagram, TikTok yang resmi ya, yang maksudnya yang udah terkenal lah. Sekarang logikanya gini aja, kalau emang aplikasi ini benar-benar menghasilkan, mungkin artis-artis sudah duluan. Mungkin artis-artis udah promosiin aplikasi ini. Gampang gampang kita maksudnya. Kalau emang real ya, real membayar. Iya emang di awal itu emang real membayar sampai lu bisa dapat penghasilan 350.000 dalam waktu 5 menit. Tapi kesananya lu pasti ditipu. Lu bakalan ngeluarin biaya yang gede ya, lumayan gede maksudnya.
bahkan nggak berhenti-berhenti. Bisa jadi saking lu penasarannya, lu bisa pinjol atau minjem ke orang lain. Nah, ini yang mau gua bahas ya, yang apa sih yang gua takutin gitu. Itu yang pertama tadi ya, aplikasi. Jadi aplikasinya ini nggak nentu, namanya itu mereka bisa bisa mirip-mirip kayak Shopee, bahkan mereka bisa ngaku dari Shopee, dari TikTok, TikTok Shop atau TikTok eh, TikTok Mall ya. Bisa apa aja. Ini oknum ya, bukan dari pihak TikToknya, bukan. Ini oknum. Terus yang kedua, bagaimana Kak kalau misalkan saya ada yang bantu, dia itu jasa hacker, bukan jasa hacker. Nah, kalian itu jangan mau, karena hacker ini juga masih kerjasama sama dia, masih penipuan juga, masih scam juga. Jadi nanti cara kerjanya itu adalah kalian diminta data kalian, kayak misalkan apa di aplikasi apa kenanya, terus emailnya apa, passwordnya apa, untuk biayanya segini ya kak. Nanti eh, uang kakak ini yang udah di top up sama kakak beserta bonusnya bakalan balik lagi ke kakak, bakalan cair. Nah, berhubung dia namanya jasa, jasa itu pastinya dibayar kan. Nah, kalian itu harus ngebayar dia. Nah, setelah kalian ngebayar dia, dari maksudnya kalian kemakan gitu ya, kemakan sama omongan dia, terus kalian bayar dia. Misalkan bayar jasanya 500.000. Kalian bayar 500.000. Si ini tuh pasti bakalan blokir kalian atau ngilang lah dari kalian, atau bisa jadi dia alasan yang lain. Misalkan uangnya nggak masuk lah, error lah sistemnya, jadi kalian harus transfer ulang atau gimana, itu bakalan kayak gitu nantinya, dan itu nggak bakalan ada habisnya. Yang ada kalian nambah jebol gitu, kantong kalian tuh nambah habis uang kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kak gimana sih supaya bisa cair, atau saya harus lapor kemana sih bisa supaya uangnya bisa kembali. Nah, ini jawabannya adalah uang ini nggak bisa kembali. Uang ini nggak bisa kembali. Kalian mau mau eh, mau apa ya? Maksudnya dilacak pun sama kalian itu nggak bakalan bisa. Kalian mau nyewa jasa hacker atau jasa apa kayak itu nggak bisa, karena di aplikasi tersebut itu cuma berupa tulisan doang angka saldo kalian. Jadi kalau misalkan kalian transfer 1 juta, terus kalian suruh ngirim struknya ya, bukti lah, barang buktinya bener-bener udah top up atau belum, kalian kirim kan. Nah, nanti dia itu ngelihat, oh dia transfer 1 juta, pas dia masukin ke aplikasi tersebut 1 juta, misalkan bonusnya 400.000, dia masukin jadi 1.400.000. Itu berupa tulisan doang, berupa angka doang, nominal itu nggak bisa ditarik, itu bukan uang. Uangnya udah mereka terima dan mereka pindahkan ke rekening yang lain. Jadi mau sampai kapanpun, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun, itu saldo nggak bisa ditarik, emang segitu aja. Bisa sama dia dinormalin lagi, dienolin lagi, semau dia. Ini semau yang menggunakan aplikasi ini, bukan sama lu ya, maksudnya bukan sama kalian. Jadi uang ini tuh udah lenyap ya, mau nggak mau emang harus diikhlasin. Jalan satu-satunya adalah kalian lapor ke pihak polisi, ke pihak bank, ngelaporin dan kasih barang buktinya kalau kalian itu kena scam. Itu nggak perlu pakai biaya kok, nggak perlu pakai uang kok. Polisi yang minta uang itu oknum, gratis, semuanya gratis. Paling kalian ya kayak kalau emang disuruh kayak ngeprint barang bukti ya udah paling ngeprint gitu ya. Tuh, jadi kalian nanti lapor ke pihak polisi. Kalau misalnya sama polisi diarahin buat ke bank, ya
bank terkait ya kalian lapor ke bank juga biar nanti pihak bank bisa memblokir rekening dia, atau mungkin dari pihak bank ada saran yang lain, atau dari polisi juga bisa membantu ya, siapa tahu ya uang kalian bisa kembali meskipun nggak full gitu, setengahnya kayak gitu. Seenggaknya kalian kalau misalkan lapor polisi nanti pihak polisi itu bisa bisa ngelihat gitu berapa puluh orang, berapa ratus orang, berapa juta orang yang udah ngelapor ke polisi karena scammer ini. Seenggaknya begitu. Jadi buat kalian lebih hati-hati lagi ke depannya. Jadi ini nih pembelajaran. Nih sekarang ini penipuan udah bener-bener banyak banget ya. Mulai dari slot. Slot kita udah tahu slot itu judi. Slot itu judi. Udah tahu ya. Slot itu judi, tapi ada juga slot yang bener-bener scam. Jadi dia udah judi, ditambah lu yang kalau misalkan ikutan lu nggak dapat penghasilan, nggak dapat duit sama sekali. Kalau judi kan kita tahu ya resikonya ya, kalau nggak untung rugi. Kalau scam ini di slot dia rugi terus, nggak bakal dapat untung itu. Jadi dia nggak membayar. Trading juga sama, trading ada yang bener ada yang enggak, cuma ya di Islam memang nggak boleh, di Islam memang nggak boleh trading itu, karena ya nggak jelas, kita nggak jual beli produk, enggak. Itu yang berapa tadi. Nah, dia aplikasi di Instagram iklannya juga banyak banget. Pokoknya buat kalian lebih hati-hati lagi aja lah. Orang itu jelas banget penipuannya ya. Aplikasinya bener-bener burem. Kalau misalkan aplikasi ternama kayak Shopee, Lazada, terus TikTok, Instagram, WhatsApp, dan aplikasi-aplikasi yang lain itu bagus ya, maksudnya aplikasinya bagus, mereka punya desain masing-masing unik gitu, bagus banget. Tapi kalau misalkan aplikasi yang si penipuan ini nggak ada di App Store nggak ada di App Store, nggak ada di Google Play, itu benar-benar scam, itu burem banget. Pas kalian buka juga di dalamnya nggak ada fitur apa-apa, paling kayak fitur top up, tarik saldo, terus kayak liatin iklan, like, komen, udah gitu doang. Nggak bisa ngapa-ngapain aplikasinya, nggak sebebas kayak kalian buka aplikasi Shopee, bebas banget gitu ya. Kalian mau belanja apa, mau cari produk apa, mau ikut affiliate atau apa gitu kan bisa. Ini enggak, ini real penipuan. Pokoknya bisa kalian bandingkan lah. Begitu kalian punya aplikasinya, kalian bandingkan sama aplikasi-aplikasi yang lain. Dia itu aplikasi paling jelek biasa. Banyak pokoknya scam itu. Contoh ini deh, jangan sulit-sulit deh. Jadi kalau misalkan kalian nih ragu sama aplikasi atau website atau yang lain ketika kalian kerja, intinya jangan cari pekerjaan yang bener-bener harus ngeluarin duit. Kalau bisa kalian tuker, kayak misalkan kalian punya keahlian ya tuker sama duit. Keahlian kalian kayak misalkan kalian bikin desain, ya jual desain kalian dibayar pakai duit gitu. Kalau cuma kayak like itu emang pekerjaan influencer juga ada yang kayak gitu ya, tugasnya like doang, tapi dia benar-benar digaji dan nggak harus ngeluarin duit. Pokoknya intinya kalau misalkan kalian harus ngeluarin duit, kalian jangan terusin deh, langsung tutup aja aplikasinya, hapus. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena ya saya juga bingung cara ngejelasinnya kayak gimana. Mungkin ini bisa ngebantu teman-teman, dan mohon maaf ya, mohon dimaklum kalau emang penjelasan saya masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.